Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memberikan ulasan ya tentang tugas besar bagian 1 yang kemarin sudah dikumpulkan oleh mahasiswa semua. Dari sekian banyak tugas bagian 1 yang terkumpul ya, baru ada 2 kelompok yang menurut saya mendekati benar gitu ya. Artinya revisinya sedikit sekali gitu, dan yang lainnya itu masih cukup banyak yang perlu diperbaiki. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan dulu untuk kelompok yang mendekati benar tadi, atau bisa dibilang hanya diperbaiki sedikit, kuesioner tertutupnya sudah bisa disebar kepada responden. Nah, ini saya ambil 1, jadi hanya ada 2 ya yang bagus atau betul ya untuk kuesionernya, yaitu punyanya Rijal Ahmad Fauzi dan Sigit Santoso, dan satunya punya Aminuddin Arsyad dan Ringo gitu. Nah, ini saya ulas saja punyanya Rijal ya. Dia mengambil produknya itu adalah kursi tunggu yang punya bentuk seperti ini. Oke. Nah, dia sudah melakukan pengumpulan data melalui kuesioner terbuka ya. Kuesioner terbukanya dengan pertanyaan apa yang menjadi kelebihan produk, apa yang menjadi kekurangan, apa yang harus diperbaiki, faktor apa yang paling penting. Nah, pertanyaan ini sudah bisa mewakili ya pertanyaan untuk mendapatkan jawaban tentang voice of customer, atau sebenarnya konsumen itu pengen apa sih. Nah, ini kemarin di tugas yang lain itu masih banyak kuesioner terbuka yang pertanyaan-pertanyaannya itu menjurus pada technical requirement, seperti misalnya apakah menurut Anda material plastik itu baik misalnya, apakah Anda tertarik membeli produk ini begitu. Jadi apakah Anda tertarik membeli produk ini itu tidak ada fungsi apa-apa untuk melihat customer requirement atau keinginan konsumen itu apa, bukan keinginan membeli ya, kita melihatnya adalah keinginan spesifikasi produknya. Kan kita mau mengembangkan produknya, mengembangkan desain produk. Jadi kita harus tahu desain ini akan berkembang ke arah mana. Jadi pertanyaan apakah Anda tertarik untuk membeli itu bukan bagian dari pertanyaan mengembangkan desain gitu. Kalau harga itu masih bisa ya, karena harga berpengaruh kepada pemilihan material seperti itu. Jadi masih diperbolehkan untuk ditanyakan nanti di kuesioner tertutup gitu ya. Kalau memang menurut konsumen harga itu sangat dipertimbangkan. Nah, dari 4 pertanyaan yang kelompok Rijal dan Sigit Santoso ini sebar lewat kuesioner terbuka, itu ada beberapa jawaban yang masuk ya. Beberapa jawaban yang masuk ini menggambarkan sebenarnya konsumen itu pengennya yang seperti apa. Nah, kemudian mereka akhirnya menyimpulkan untuk hal-hal yang ditanyakan di dalam kuesioner tertutup. Jadi sebenarnya untuk tingkat kepentingan ini saya coba buka punyanya Aminuddin Arsyad dan juga Ringo ya. Sebenarnya untuk pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner Aminuddin Arsyad dan Ringo ini sebenarnya menurut saya lebih mudah untuk dipahami ya. Hanya nanti saya sampaikan. Jadi ini misalnya untuk performance. Jadi harga dan ukuran produk itu menurut mereka penting apa tidak. Kemudian sealing pencegah rembesan air, terdapat indikator, ini penting atau tidak. Nah, sehingga ini bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Ya, jadi pernyataan tentang apakah hal-hal seperti itu penting, kayak gitu. Kalau yang di Ringo itu tadi bukan bentuk pertanyaan, tapi itu pernyataan. Lah kalau yang di Rijal dan Sigit ini memang benar bentuknya memang pertanyaan. Jadi seberapa pentingkah begitu ya? Seberapa pentingkah itu memang pertanyaan. Jadi silakan mahasiswa kalau mau pakai pernyataan boleh, mau pakai pertanyaan boleh. Kalau pakai pernyataan berarti bunyinya penambahan sandaran punggung pada kursi tunggu. Nah, cuman gitu aja. Mereka akan menilai penting apa enggak begitu.
Nah, nanti bisa disampaikan di kuesioner tertutupnya. Silahkan beri penilaian tingkat kepentingan pada pernyataan yang disampaikan pada tabel berikut ini, gitu. Nah, ini di sini pertanyaannya sudah disampaikan ya, untuk tingkat kepentingan itu ada nomor 1 sampai 6 ya. Ini dia tingkat kepentingan. Nah, tingkat kepuasannya itu nomor 7 sampai 12. Dia melihat tingkat kepuasannya. Dan yang perlu menjadi catatan ya, pertanyaan atau pernyataan yang dipasang di kuesioner ini antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan itu sama. Ya, seperti misalnya nih, tingkat kepentingan seberapa pentingkah penambahan sandaran punggung pada kursi tunggu. Kemudian tingkat kepuasan seberapa puaskah Anda menggunakan kursi tunggu yang memiliki sandaran punggung. Ya, walaupun di produk kita itu kan, di produknya si Rizal kan memang tidak ada sandarannya ya. Tidak ada sandarannya. Jadi pasti akan nilainya tidak puas gitu. Jadi pasti akan nilainya tidak puas. Nanti kalau yang di produk pesaing itu ada sandarannya, ya pasti dia akan menjawab sangat puas gitu. Tapi kebalikannya, kalau misalnya dia tidak mengharapkan bantalan atau sandaran, yaitu dia akan tingkat kepuasannya mungkin akan netral begitu. Nah, makanya ini yang dipakai oleh si Rizal dan si Sigit ini sebenarnya kan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada perbaikan. Jadi memang ini semua itu belum ada di produk yang mereka belum ada di produk yang akan mereka redesign gitu kan. Jadi pasti kalau dibandingkan dengan produk yang sudah ada, bisa jadi produk mereka itu lebih rendah nilainya, seperti itu. Makanya kalau pertanyaannya seperti ini sudah sangat kelihatan. Nah, tapi kalau pertanyaannya seperti si Aminuddin tadi, misalnya desain simple seperti itu. Desain simple itu kan bisa jadi responden itu ada yang menilai produk kita itu desainnya sudah simple gitu. Tapi juga ada yang menilai itu belum simple. Nah, nanti itu akan menjadi penilaian di tingkat kepuasan, apakah desain simple pada produk kita itu memberikan kepuasan ataukah tidak, seperti itu. Ketahanan dan kekuatan produk itu juga nanti akan menyebabkan memberikan penilaian bagaimana ketahanan dan kekuatan produk di produk kita dan produk pesaing begitu. Jadi saya rasa ini ada ada perbedaan ya di sini antara kuesionernya si Rizal dan si Aminuddin Arsyad. Nah, mana yang lebih baik, Bu? Kalau kita lihat di contoh yang slide yang saya berikan kemarin, itu memang akan lebih aman jika pernyataan-pernyataannya itu bersifat umum ya. Kayak misalnya ya pernyataan-pernyataan yang dia itu merupakan buah dari jawaban apa sih yang sebenarnya Anda inginkan dari sebuah produk ini, seperti itu. Yang Anda inginkan. Jadi bukan jawaban dari pernyataan perbaikan apa sih yang Anda inginkan. Kayak gitu. Kalau perbaikan apa yang Anda inginkan itu sudah pasti produk Anda dibanding pesaing itu pasti akan lebih jelek. Apalagi kalau pesaingnya itu sudah mengakomodir semua perbaikan-perbaikan yang Anda lakukan. Gitu. Kalau misalnya pesaing itu belum mengakomodir, ya pasti nilainya sama begitu. Nah, ini perbedaan dari dua kuesioner ini. Tapi ya tadi saya tetap daripada mengulang begitu ya, untuk yang pertanyaan seperti Rizal ini ya tetap akan saya saya ACC seperti itu. Jadi daripada lama begitu ya. Jadi kalau misalnya memberikan sandaran punggung atau bantalan itu kan sebenarnya bisa diganti dengan kursi yang empuk, misalnya kayak gitu. Kursi tunggu yang empuk tanpa kita mendescribe apakah kursi itu akan diberi bantalan apa enggak gitu, misalnya. Kemudian kita juga bisa memberikan pernyataannya itu berupa kursi yang nyaman untuk punggung, misalnya begitu. Tanpa kita mendescribe kita akan memberi sandaran apa enggak gitu.
Nah, kalau dilihat dari sini si punyanya Rijal ini sudah sebenarnya sudah technical requirement sekali. Dia sudah mendescribe bahwa dia akan memberikan sandaran punggung. Padahal kan itu sebenarnya mungkin untuk customer requirement yang membuat punggung tidak mudah lelah, misalnya seperti itu, atau nyaman untuk punggung, misalnya begitu. Nah, itu kan berarti ini sudah describe gitu. Kenapa? Karena ya pertanyaan kuesioner terbukanya dijawab dengan langsung diberikan sandaran, kan seperti itu ya. Nah, maka tetap saya ACC saja, karena kemarin saya juga melihat langsung diambil dari kuesioner terbuka saja untuk pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan supaya mempermudah, kan seperti itu. Nah, nanti saran saya sih kalau misalnya seperti Rijal ini ya, misalnya dia kursi tunggunya memang sudah bentuk seperti ini, ya kalau bisa kompetitornya pun yang mirip gitu ya. Maksudnya mirip tuh materialnya sejenis, tapi hanya saja bedanya yang satu mungkin ada sandaran, yang satu tidak ada sandaran, seperti itu. Kemudian ada busa misalnya, kemudian tapi tidak ada punggung, misalnya begitu. Nah, kalau semua yang dipilih sebagai kompetitornya itu sudah mengakomodir semua perbaikan yang ada di dalam kuesioner terbukanya si Rijal, ya sudah, berarti mereka pasti akan pilih kompetitor, kan gitu ya. Maka di sini salah satu kekurangan juga adalah saya sebutkan juga di kolom komentar, nanti bisa dicek di CSO ya. Jadi ini untuk tingkat kepuasan, itu kita tidak hanya mengukur tingkat kepuasan untuk produk kita, tapi kita mengukur tingkat kepuasan itu untuk produk kita dan untuk produk kompetitor. Produk kompetitornya berapa, Bu? Ya bisa 2 gitu. Kalau benar-benar nggak ada kompetitor, ya itu berarti kan lucu gitu. Paling nggak ada 1 kompetitor lah yang itu bisa dipakai untuk membandingkan produk kita dengan produk kompetitor itu seperti apa, begitu. Ya, jadi kalaupun produk kompetitor itu sudah mengakomodir semua perbaikan, misalnya tadi sudah ada sandaran, tapi kok penilaian dari konsumennya kepuasannya masih 3 misalnya, berarti kan sandaran seperti itu dianggap masih belum memberikan kepuasan. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk Rijal ini, untuk pertanyaan-pertanyaannya yang saya soroti ini benar, karena yang pertama untuk pernyataan tingkat kepentingan ini sama dengan yang ditanyakan pada tingkat kepuasan. Itu pertanyaannya sama. Karena nanti untuk menghitung di planning matrix itu nanti customer requirement-nya kan sama. Customer requirement yang sama digunakan untuk menghitung tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan untuk produk kita dan produk kompetitor gitu. Jadi untuk tingkat kepentingan hanya 1. Tapi untuk tingkat kepuasan itu kita menilai untuk produk kita dan untuk produk kompetitor, begitu. Ya, jadi ini masih kurang lah. Sedangkan untuk yang Aminuddin ini tadi, nah dia sudah memilih nih produk kompetitornya. Di sini dia sebutkan ada produk pembandingnya. Nah, tapi ini yang saya bingung adalah kuesionernya sangat tidak penting untuk produk 1 dan sangat tidak penting untuk produk 2 gitu. Jadi yang kita pakai untuk membandingkan itu bukan tingkat kepentingan tapi tingkat kepuasannya. Kalau tingkat kepentingannya itu hanya 1. Jadi pertanyaannya sama, hanya saja jawabannya berbeda. Yang satu untuk mengukur penting enggak penting, yang satu untuk mengukur puas enggak kamu dalam hal customer requirement yang ada di pertanyaan atau pernyataan tadi gitu. Jadi ini juga saya tidak menghapus. Jadi customer requirements itu diperhatikan, semua itu tidak ditulis apa adanya ya. Misalnya berkaitan dengan material. Berkaitan dengan material itu bisa ditulis, misalnya ini di sini dicontohkan oleh tempatnya Aminuddin dan Ringo. Misalnya ketahanan dan kekuatan produk, misalnya seperti itu. Kemudian
Misalnya lagi materialnya di sini sifat materialnya dapat digunakan berulang atau reusable itu misalnya. Nah itu tidak didescribe, jadi tidak apakah material plastik penting menurut Anda, apakah material besi penting menurut Anda loh. Material besi atau plastik itu tidak bisa kita nilai penting apa enggak. Yang kita nilai penting apa enggak itu adalah sifatnya, keinginannya. Apa yang bisa timbul dari material itu, misalnya produk yang kuat atau produk yang anti air, tahan terhadap air, produk yang tidak berkarat, misalnya begitu. Gitu. Jadi harapan saya dari keinginan konsumen tadi, misalnya ada yang pengen plastik, kenapa? Karena plastik itu lebih ringan. Yang didescribe di customer requirement itu bukan seberapa penting produk ini berbahan plastik, bukan, tapi produk yang ringan seperti itu. Atau kalau misalnya mereka besi, kenapa mereka merekomendasikan besi? Biasanya ada alasannya supaya lebih kuat. Nah itu berarti yang didescribe adalah produk yang kuat begitu, bukan produk yang terbuat dari besi. Kemudian seperti ukuran-ukuran itu juga tidak perlu didescribe di pertanyaan atau pernyataan. Ya kayak misalnya produk dengan diameter sekian. Nah, itu juga tidak perlu didescribe gitu. Jadi ini ada salah satu contoh ya. Misalnya ini ada pertanyaannya, pentingkah kualitas bahan dalam pembelian lemari? Nah, pernyataan pentingkah kualitas itu pasti penting. Di mana-mana orang itu kalau beli produk itu pasti mementingkan kualitas. Tapi yang dimaksud produk yang berkualitas, bahan yang berkualitas itu maksudnya yang kayak gimana? Itu yang perlu didescribe di pertanyaan. Misalnya bahan baku yang tebal atau bahan baku yang tidak mudah robek atau bahan baku yang tidak mudah berubah warna apa gitu ya. Jadi yang berkualitas berdasarkan kalau misalnya konsumen hanya bilang pokok produk yang berkualitas, apa yang menjadi pertimbangan Anda memilih produk ini? Pasti konsumen akan menjawab kualitas. Nah kalau mereka jawab kualitas tuh jangan langsung dimasukkan ke dalam pernyataan tuh kualitas. Nah apa? Kualitas yang berbentuk seperti apa? Makanya sebenarnya kemarin itu ketika kalian menyebar kuesioner terbuka itu sebenarnya ya saya itu kalau salah sudah saya bahas ya, kenapa saya pilih cuman 10 responden atau sedikit itu supaya kalian bisa wawancara gitu loh. Kalian bisa wawancara, menanyakan apa sih sebenarnya kalian pengen apa. Tapi ketika Chris itu ya Christian dari kelas reguler itu pakai Google Form, langsung semuanya pakai Google Form. Padahal untuk menanyakan customer requirements dengan Google Form tuh kita akan sulit. Kenapa? Kita kalau mereka nulisnya nggak bisa kita terjemahkan, kita sulit maunya mereka itu apa gitu. Dan itu pun terjadi di kuesionernya Christian juga ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ambigu. Sebenarnya mereka itu maunya apa? Itu konsekuensi ya. Saya tidak ini aja sih, maksudnya tidak perlu diulang untuk kuesioner terbuka karena waktunya sudah terlalu mepet ya. Jadi tetap dengan jawaban yang diperoleh aja dari kuesioner terbuka kemarin, hanya tolong diperbaiki untuk kuesioner tertutupnya begitu. Jadi jangan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijelaskan atau diukur. Nah kalau misalnya kualitas bahan dalam pembelian lemari itu penting, lah terus Anda akan memilih kualitas bahan yang bagaimana? Anda kan tidak tahu. Nah tapi beda kalau misalnya pernyataannya itu berupa bahan yang ringan, bahan yang tidak mudah berkarat. Nah, pilihan Anda di technical requirement-nya akan mudah. Secara teknis untuk memilih bahan yang tidak mudah berkarat ya berarti kita bisa pakai aluminium atau bisa pakai plastik. Tapi kalau kualitas bahan, nah kualitas bahan yang bagaimana yang diinginkan kan kita nggak tahu gitu. Jadi describe atau deskripsikan pernyataan dan pertanyaan itu yang mudah diterjemahkan ke dalam technical requirements gitu. Jadi rata-rata kesalahan dari tugas 1 ini adalah pertama ya
pertanyaan di kuesioner bagian 1 itu tidak menanyakan penting tidak penting, malah yang ditanyakan adalah setuju tidak setuju. Setuju tidak setuju itu beda loh dengan penting tidak penting, gitu ya. Dan pertanyaan dan jawabannya itu ada yang tidak menggunakan skala Likert, jadi ada yang menggunakan jawaban ya atau tidak. Nah, ya atau tidak itu tidak bisa kita hitung, mau diberi skor berapa. Nah, itu kesalahan pertama yang umum sekali tugas ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi tolong diganti dengan seperti ini ya. Saat tidak penting ragu-ragu. Kalau tidak mau pakai ragu-ragu berarti skornya cuma 4. Nah, itu jadi bisa diangkakan yang pertama. Kedua, kesalahan yang banyak sekali itu adalah pernyataan atau pertanyaan pada tingkat kepentingan itu yang ada di tingkat kepentingan ini berbeda dengan apa yang ditanyakan di tingkat kepuasan, gitu. Jadi di tingkat kepentingan dia menanyakan apakah menurut Anda warna itu penting atau tidak. Tapi nanti di tingkat kepuasan dia malah akan bertanya apakah material ini material plastik, apakah produk dengan material plastik membuat Anda puas? Apakah harga murah membuat Anda puas? Apakah diskon membuat Anda puas? Jadi sama sekali berbeda dengan apa yang ditanyakan pada tingkat kepentingan. Padahal kalau Anda lihat HOQ yang kemarin saya jelaskan, yang diukur itu customer requirement-nya. Jadi customer requirements itu harus sama antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yang diukur. Nah, itu kesalahan kedua yang banyak sekali dilakukan. Dan kesalahan ketiga yang juga banyak sekali itu adalah tingkat kepuasan. Jadi tingkat kepuasan yang diukur itu hanya dengan menggunakan pertanyaan apakah Anda puas dengan produk ini? Apakah Anda puas dengan produk yang kami tawarkan? Cuman ada 1 atau 2 pertanyaan. Nah, itu tidak bisa mengukur tingkat kepuasan. Yang dimaksud di sini adalah mengukur tingkat kepuasan sesuai customer requirements-nya. Ya, jadi kalau misalnya yang diukur adalah desain yang simple, maka apakah desain yang kita akan kembangkan ya berarti desain awal itu kesimpelan desainnya itu sudah bagus apa belum. Nah, kembali lagi ini kesalahan dari awal memang ya karena karena kalian sudah membuat kuesioner terbuka yang dikirim ke banyak orang gitu ya. Jadi mendapat banyak masukan. Nah, kalau misalnya desain simple itu ditanyakan kepada orang lain gitu ya. Misalnya saya tidak mengisi kuesioner terbuka kalian. Saya hanya mengisi kuesioner tertutup. Bisa jadi menurut si A itu belum simple desainnya, menurut saya itu desain yang simple karena saya pernah menemukan desain yang lebih meriah dan tidak simple ya gitu. Jadi tingkat kepuasannya itu akan berbeda gitu ya. Jadi belum tentu pernyataan ini yang menurut kita ya konsumen itu sudah puas, ternyata itu mungkin belum puas. Nah, itu dari kuesioner tertutup. Jadi logikanya responden di kuesioner tertutup itu seharusnya akan lebih banyak daripada kuesioner terbuka gitu. Makanya nanti saya akan lihat kalau sampai ada responden kuesioner tertutup kok lebih sedikit daripada kuesioner terbukanya. Nah, itu lucu gitu. Karena harusnya kuesioner terbuka itu kan untuk membangkitkan faktor-faktor apa yang ingin kita munculkan atau ingin kita penuhi dari keinginan konsumen. Nah, kuesioner tertutup itu untuk memastikan bahwa memang faktor-faktor itu customer requirements yang itulah yang penting bagi mereka dan yang membuat mereka tuh berharap produk kita itu akan ada karena produk kita itu faktor itunya belum memuaskan seperti itu ya. Jadi intinya begitu. Nah, karena banyak sekali ya, bahkan yang menurut saya hampir betul itu pun belum betul gitu ya, kurang sedikit. Jadi mungkin yang paling mendekati ya ini sih punyanya Aminuddin ini karena ini kan dia sangat tidak penting ke sangat penting ya. Ini hanya satu saja, jadi nanti produk pesaing dan ini produk pesaing itu untuk mengukur tingkat kepuasan. Jadi sangat tidak puas sampai sangat puas gitu untuk produk kita satu dan untuk produk
pesaing itu minimal 1 produk pesaing. Jadi coba dibuka lagi kemarin bagaimana HOQ itu dibuat gitu, bagaimana mengukur tingkat kepuasan gitu. Kurang lebih ini ya di CSO beberapa tidak saya beri komentar karena kesalahannya sama. Jadi saya harap bisa setelah melihat video ini bisa diperbaiki gitu ya, bisa diperbaiki dan langsung dibuat kuesioner tertutupnya, dan kalau ternyata masih salah gitu ya, sepertinya saya sudah tidak tahu lagi bagaimana cara saya memperbaiki gitu ya. Jadi nanti seperti ini saja, kalau sudah diperbaiki dan sudah dibuat perbaikan dari kuesioner tertutupnya, langsung dibagikan dan langsung dibuat untuk tugas bagian kedua. Nanti akan saya rilis tugas bagian kedua ini akan mundur deadline-nya. Nanti akan saya beri keterangan di uploadnya dan saya share juga nanti tanggal akhir deadline uploadnya tanggal berapa gitu. Jadi saya benar-benar akan menilai apa adanya begitu ya, karena saya sudah menjelaskan dan bagi yang masih belum paham juga gitu ya, silahkan nanti bisa saya juga bingung. Bisa chat saja di grup lah ya, nanti insya Allah akan saya jelaskan entah via voice chat ya, atau nanti saya nggak tahu lah bagaimana cara saya. Yang jelas ini saya sudah maksimal menjelaskan. Kalau masih ada yang belum paham ya nanti silakan bisa tanya di grup, itu saja dulu ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya yang bisa saya sampaikan untuk perbaikan dari tugas bagian 1. Ketika kuesioner tertutupnya nanti sudah betul ya, untuk tugas bagian kedua dan seterusnya saya rasa akan mudah untuk dikerjakan. Gitu kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.